Belum genap 100 jam Heru memimpin Jakarta, kok pendukung mantan pada sewot sih? Kalau ada yang jadi gubernur beneran dan itu lebih nyata kerjanya dibanding Anies, mereka khawatir kalau nama Anies kemudian tenggelam dengan cepat. Karena publik akhirnya tahu bahwa selama ini memang Anies hanya mementingkan egonya sendiri, bukan mensolusi warga Jakarta yang bahkan serba memburuk setelah dipegang oleh Anies. Politisi macam Anies ini, nah, penunjukan Heru justru seakan-akan ingin menyampaikan pada Nasdem dan juga masyarakat luas bahwa Pak Heru akan membenahi kesalahan yang dibuat Anies, bahwa Heru Budi itu antitesis Anies. Pengen bukti? Sehari setelah dilantik, kini Pak Heru Budi datang, dan dengan apa yang dia kerjakan seminggu pertama menjabat ini saja, bisa kita simpulkan bahwa Heru Budi adalah antitesa Anies. Mungkin Pak Heru juga mulai membenahi keluhan-keluhan warga Jakarta. Dia sekarang membuka meja di Balai Kota. Selama 5 tahun warga Jakarta yang tidak bisa menyampaikan aspirasi dan keluhannya terpendam 5 tahun, sekarang mulai dibuka lagi. Lo bayangin PR yang banyak itu. Sementara orang yang ninggalin PR atau orang yang gak ngerjain PR kemarin itu mau melenggang jadi capres dan percaya diri bahwa dia itu punya prestasi. Kalau dihitung sampai Kamis malam 20/10, praktis baru sekitar 4 hari Heru Budi Hartono mengemban profesi baru sebagai penjabat PJ Gubernur DKI Jakarta. Akan tetapi, belum juga 100 jam Heru bekerja, sudah ada yang kepanasan dengan kinerja Heru, yang bisa dibilang masih tahap pemanasan itu. Tahu dong siapa yang tampak seperti kebakaran jenggot dengan kembalinya penataan ibu kota ke jalan yang benar itu? Karena selama 5 tahun Jakarta seperti kereta api yang berjalan di rel yang salah atau malah rodanya sudah anjlok sehingga nggak bisa berjalan dengan normal. Kita bisa baca di berbagai berita, ketika baru saja dilantik Heru sudah membeberkan apa saja yang diamanatkan Presiden Jokowi buat dikerjakan oleh sosok kepercayaan Jokowi dan Ahok itu. Langkah pertamanya saja sudah bisa bikin shock dan panas dingin fans militan mantan gubernur. Karena Heru langsung membuka kembali layanan aduan langsung bagi warga Jakarta, seperti yang dulu terjadi pada era Ahok dan Jarot. Kan bisa online, ngapain kudu balik ke zaman primitif gitu, teriak kubu yang lebih terdengar sok tahu daripada bijaksana. Kayak nggak tahu saja bagaimana kualitas layanan online di kebanyakan instansi, lembaga, hingga perusahaan yang membuka aduan atau komplain tanpa harus bertatap muka itu. Nanti ya, lain kali saya akan bahas soal layanan aduan offline versus online itu, yang masih terkait dengan Jakarta berikutnya. Heru bertemu dengan Menteri PUPR buat membahas penanganan banjir Jakarta, yang memang perlu penanganan segera. Hebatnya, Heru pun bisa menyebut 3 penyebab banjir yang kerap menghantui warga Jakarta itu, dengan poin ketidakbecusan gubernur lama, yang mungkin perlu dijadikan penyebab keempatnya. Heru juga bertemu Erick Thohir dan tampak membahas soal revitalisasi Monas, yang sebelumnya sempat dibuat versi jeleknya pada masa Anies memimpin. Hilangnya 190 pepohonan yang sampai kini masih menjadi misteri, juga tampaknya masih seru juga buat dibahas. Oh ya, penebangan pohon sembarangan ini diduga bisa bikin pendukung Anies marah, karena lokasi tivis mereka kan hilang. Hahaha, memang lucu membahas soal situasi Jakarta selama 5 tahun terakhir. Kelucuan yang bahkan bisa diteruskan begitu membaca reaksi para pendukung ex-gubernur itu pada 100 jam awal seorang Heru Budi Hartono menjabat sebagai penjabat gubernur. Ini baru nggak sampai 100 jam loh, kok sebagian ada yang jengkel, marah, hingga bersiap demo segala.
Bagaimana kalau setahun, jangan-jangan akan banyak yang semakin terganggu jiwanya lalu menjadi edan? Kalau dihitung sampai Kamis malam 20/10, praktis baru sekitar 4 hari Heru Budi Hartono mengemban profesi baru sebagai penjabat PJ Gubernur DKI Jakarta. Akan tetapi, belum juga 100 jam Heru bekerja, sudah ada yang kepanasan dengan kinerja Heru, yang bisa dibilang masih tahap pemanasan itu. Tahu dong siapa yang tampak seperti kebakaran jenggot dengan kembalinya penataan ibu kota ke jalan yang benar itu? Karena selama 5 tahun Jakarta seperti kereta api yang berjalan di rel yang salah atau malah rodanya sudah anjlok sehingga nggak bisa berjalan dengan normal. Kita bisa baca di berbagai berita, ketika baru saja dilantik Heru sudah membeberkan apa saja yang diamanatkan Presiden Jokowi buat dikerjakan oleh sosok kepercayaan Jokowi dan Ahok itu. Langkah pertamanya saja sudah bisa bikin shock dan panas dingin fans militan mantan gubernur. Karena Heru langsung membuka kembali layanan aduan langsung bagi warga Jakarta, seperti yang dulu terjadi pada era Ahok dan Jarot. Kan bisa online, ngapain kudu balik ke zaman primitif gitu, teriak kubu yang lebih terdengar sok tahu daripada bijaksana. Kayak nggak tahu saja bagaimana kualitas layanan online di kebanyakan instansi, lembaga, hingga perusahaan yang membuka aduan atau komplain tanpa harus bertatap muka itu. Nanti ya, lain kali saya akan bahas soal layanan aduan offline versus online itu, yang masih terkait dengan Jakarta berikutnya. Heru bertemu dengan Menteri PUPR buat membahas penanganan banjir Jakarta, yang memang perlu penanganan segera. Hebatnya, Heru pun bisa menyebut 3 penyebab banjir yang kerap menghantui warga Jakarta itu, dengan poin ketidakbecusan gubernur lama, yang mungkin perlu dijadikan penyebab keempatnya. Heru juga bertemu Erick Thohir dan tampak membahas soal revitalisasi Monas, yang sebelumnya sempat dibuat versi jeleknya pada masa Anies memimpin. Hilangnya 190 pepohonan yang sampai kini masih menjadi misteri,